Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai pengantar komunikasi bisnis. Silakan dicatat poin-poin yang kurang kalian pahami dan apa saja yang kalian pahami. Oke, kita akan bahas dari yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi bisnis? Tara Benson mengatakan bahwa business communication is the process of establishing a common understanding between or among people within a business environment. Jadi, bisnis komunikasi ini atau komunikasi bisnis ini merupakan satu proses di mana untuk bisa saling memahami satu sama lain antara orang-orang dengan lingkungan bisnisnya. Jadi, bisnis itu dia tidak bekerja sendiri, tentu saja ada lingkungan bisnis yang memang harus, apa ya, istilahnya tuh ada lingkungan bisnis yang memang harus, eee, diperhatikan gitu ya, orang-orangnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, bagaimana keberlangsungan, proses yang ada di dalamnya gitu ya, itu yang disebut dengan si, komunikasi bisnis ini sendiri. Next, kemudian untuk dapat memahami komunikasi bisnis, perlu, kalian ketahui bahwa sebetulnya orang-orang yang ada dalam lingkup organisasi atau perusahaan, maka biasanya lebih dari 70% dalam hari kerja biasanya orang-orang bisnis itu akan lebih fokus kepada melakukan aktivitas bisnis. Misalnya dia melakukan presentasi bisnis, kemudian menghadiri rapat kerja, membuat surat bisnis, memorandum gitu ya, kemudian juga menyusun laporan bisnis. Gunanya untuk apa? Tentu saja untuk membuat kemajuan pada bisnisnya tersebut. Sehingga memang dalam dunia bisnis itu mau tidak mau semua orang harus bekerja satu sama lain dan mendukung satu sama lain supaya keberhasilan bisnisnya bisa tercapai. Nah, kemudian kegiatan bisnis apa saja nih yang dilakukan oleh pimpinan puncak atau manajer dan eksekutif? Biasanya orang-orang yang berada di pimpinan puncak itu, dia akan fokus kepada pelaksanaan rencana kerjanya. Jadi para pegawainya yang ngerjain pekerjaannya, nah pimpinan-pimpinan itu bikin rancangan gitu atau rencana kira-kira untuk ke depannya harus seperti apa ya improvement-nya dilakukan. Improvement tuh kemajuan apa ya yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian juga supaya itu bisa tercapai tujuan si bisnisnya. Dan yang paling penting juga dalam bisnis perlu dilakukan yang namanya MONEF. MONEF itu adalah monitoring dan evaluasi. Dimonitoring nih semuanya, dicek prosesnya gimana, ada nggak ya kerja timnya yang tidak sesuai, ada nggak ya kerja timnya yang misalnya, wah ini masih kurang bener nih harus seperti apa. Nah itu dilakukan dalam pelaksanaan rencana kerjanya. Lalu setelah itu dimonitoring, baru dilakukan yang namanya evaluasi kerja. Nah, next, apa sih yang menjadi tujuan utama komunikasi bisnis yang efektif? Nah, untuk mendapatkan tujuan komunikasi bisnis yang efektif, tentu harus memiliki pemahaman penuh tentang makna pesan yang diberikan kepada pihak lain. Nah, pihak lain ini tuh siapa? Pihak lain itu publiknya gitu ya. Bisa si konsumennya, distributor, kemudian investor, ataupun orang-orang yang memang berkompeten untuk bisa meningkatkan bisnis perusahaan itu semakin meningkat. Kemudian juga perlu dilihat gitu ya, kira-kira bagaimana nih tanggapan, tindakan terkait dari pesan yang dikirimkan dan pesan yang diterima gitu. Jadi jangan sampai ketika melakukan komunikasi bisnis, orang yang ngejalanin bisnis itu merasa bahwa apa-apa yang sudah dilakukan oleh dia itu sudah sesuai, sudah benar gitu ya. Atau misalnya, sudah memenuhi kebutuhan pasar. Padahal dia belum pernah melakukan survei sama sekali gitu ke segmentasi pasarnya gitu ya. Sasaran pasarnya siapa, demografisnya seperti apa. Nah, ini dia tidak lakukan. Kalau misalnya seperti ini, maka komunikasi bisnisnya tidak akan berjalan efektif.
Nah, kemudian juga di sini, ditanyakan nih, apa saja sih sebetulnya manfaat komunikasi bisnis yang efektif? Yang pertama, itu ada manfaat internal. Nah, kalau manfaat internal itu ada 2, ada komunikasi vertikal, ada komunikasi horizontal. Kalau komunikasi vertikal itu kan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, apa nih yang dimaksud dengan komunikasi vertikal dari atas ke bawah? Artinya, eee atasan memberikan komunikasi atau perintah kepada bawahannya. Nah, kalau misalnya dari, downward communication artinya dari bawahan ke atasan. Apa saja yang disampaikan? Biasanya yang disampaikan dari bawahan ke atasan itu misalnya masukan, ide-ide gagasan, kemudian hasil evaluasi. Nah, itu yang dimaksud dengan downward communication. Jadi dilihat dulu gitu ya manfaat internalnya seperti apa. Kemudian ada yang disebut dengan komunikasi horizontal. Nah, komunikasi horizontal adalah komunikasi yang dilakukan secara linear. Komunikasi yang dilakukan secara linear adalah komunikasi antara, apa ya, misalnya antara divisi kerja gitu ya, dengan rekan kerja, atau misalnya atasan dengan atasan, kemudian klien dengan klien. Nah, ini yang disebut sebagai komunikasi horizontal, jadi harus jelas. Kemudian ada juga yang disebut dengan manfaat eksternal. Manfaat eksternal itu seperti apa? Manfaat eksternal tentu, terjadinya branding ya terhadap perusahaan gitu. Nah, branding-nya ini macam-macam gitu, mau seperti apa yang dibentuk. Nah, manfaat eksternal juga tentu untuk keberlangsungan supaya nanti ke depannya bisnis itu semakin, banyak diminati oleh konsumen gitu ya. Selain diminati oleh konsumen juga harapannya manfaat eksternal dari komunikasi bisnis ini bisa menaikkan citra dari perusahaan atau si bisnisnya sendiri. Semakin bagus citranya, semakin bagus kualitasnya, maka otomatis, kita, bisa, menambah profit bagi si perusahaan itu sendiri. Jadi harus dijelaskan terlebih dahulu kira-kira manfaatnya seperti apa. Kemudian ada manfaat bagi staf dan eksekutif. Nah, manfaat bagi staf, dan eksekutif ini tuh seperti apa? Manfaat bagi staf dan eksekutif ini adalah, tentu kan eksekutif ini adalah orang-orang yang memang dia sudah, apa ya, apa ya, ibaratkan itu, dia ini adalah orang-orang yang memang, eee memiliki saham gitu ya, atau memiliki, kewenangan dalam perusahaannya. Nah, stafnya juga harus punya manfaat gitu, misalnya dengan keberhasilan perusahaannya, misalnya, penjualan jasanya, makin meningkat, kemudian penjualan produknya makin meningkat, maka otomatis manfaat bagi stafnya apa? Kenaikan gaji, bonus gitu ya, eksekutif juga sama, branding makin naik, perusahaan makin gede, mungkin akan lebih banyak, dapat investor. Nah, hal-hal seperti ini yang, perlu diperhatikan ketika kita mau menjalankan sebuah bisnis, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa, tujuan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, tujuan komunikasi bisnis itu adalah tentu memberikan informasi, informasi seputar bisnis yang sedang kita jalani gitu ya. Baik itu informasi, apa ya, informasinya tuh, bisa berupa tentang, produknya, jasanya, manajemennya, kemudian juga orang-orang di dalamnya, kemudian citra perusahaannya gitu ya. Kemudian juga mengumpulkan informasi. Nah, mengumpulkan informasi ini lebih kepada kira-kira nih bisnis kita ini punya pesaing nggak ya? Kalau punya pesaing, bagaimana ya cara mengatasi saingannya? Terus, dia, apa ya keunggulan pesaing kita dan apa keunggulan, produk kita atau jasa kita, sehingga ketika di-compare, apa ya, si perusahaan kita tuh tahu gitu, mana yang menjadi keunggulan dari, bisnis kita dibandingkan bisnis yang lain. Kemudian juga, tujuan komunikasi bisnis adalah dengan mempengaruhi orang lain. Kenapa, mempengaruhi orang lain? Ya supaya orang lain mau membeli produk kita, mau menggunakan jasa kita. Nah, di sini diperlukannya, strategi marketing yang cukup bagus gitu ya, dari para, bidang pemasaran gitu untuk atau misalnya komunikasi pemasaran sehingga orang-orang mau menggunakan jasa atau produk, dari perusahaan kita.
Kemudian juga tujuan komunikasi bisnis tentu untuk membuat keputusan. Keputusannya apa? Keputusannya secara internal ataupun eksternal. Keputusan menambah volume penjualan misalnya, atau membuat keputusan untuk, menambah cabang atau membuka cabang atau outlet baru. Nah, ini juga harus dipertimbangkan karena pasti kalau misalnya kita punya bisnis, kita pengen bisnis kita makin berkembang. Nah, selanjutnya adalah menyelesaikan masalah. Dalam, komunikasi bisnis juga tentu, kita dituntut untuk bisa melakukan problem solving yang bagus gitu ya. Problem solving ini ya setiap bisnis apapun itu pasti ada kendala. Kendalanya itu macam-macam. Ada kendala misalnya dari tim yang kurang solid, ada kendala masalah dana, ada, kendala misalnya masalah marketing atau penjualan atau pemasaran. Nah, hal-hal ini harus bisa diselesaikan dengan seksama supaya tidak, jadi rugi ketika membuat bisnis gitu kan kita pasti kalau bisnis pengennya untung nih. Nah, gimana caranya supaya bisnis ini tidak jadi rugi tapi jadi menguntungkan, seperti itu. Oke, sebentar. Next, sorry. Selanjutnya, ada nih jaringan dalam komunikasi bisnis organisasi gitu ya. Ada 2, ada jaringan formal sama jaringan informal. Nah, jaringan formal itu seperti apa? Jaringan informal itu adalah, pesan-pesan yang, diperlihatkan dalam bagian organisasi, kayak siapa sih yang bertanggung jawab, kepada siapa, dikendalikan oleh manajemen. Ini tuh lebih kepada jaringan formal itu, struktur organisasi. Jadi, ketika kita berada dalam organisasi jangan sampai kita longkap gitu ya. Kalau misalnya butuhnya sama atasan, bisa nggak sih kita langsung ke atasan? Nggak bisa gitu, karena kita staf, maka kita harus tanya dulu ke divisi misalnya katakanlah harus tanya dulu ke bagian kepala apa, baru ke manajer, baru ke direktur, baru ke pimpinan pusat, misalnya seperti itu. Jadi harus sesuai dengan struktur organisasi, jadi tidak bisa asal-asalan. Ada juga jaringan informal atau yang tidak resmi. Nah, biasa disebut dengan selentingan atau governance. Ini lebih kepada rumor ya. Jadi kalau misalnya dikatakan selentingan ini tuh seperti apa? Selentingan ini tuh lebih kepada rumor yang beredar dalam perusahaan gitu. Nah, rumor ini tidak bisa dikendalikan gitu ya. Kenapa tidak bisa dikendalikan? Karena tiap orang pasti punya keinginannya gitu ya, punya harapannya. Jadi perusahaan tidak bisa mengontrol apa-apa yang menjadi apa ya gagasan, ide, pendapat, kritik dari tiap perorangan. Makanya kenapa kalau selentingan ini cara meredamnya adalah dengan berdiskusi atau dengan mengadakan rapat atau dengan dilakukan yang namanya gathering gitu supaya meredam yang adanya selentingan-selentingan yang terjadi seperti itu. Nah, ada arus komunikasi dalam organisasi bisnis di sini ada 3, ada komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan horizontal ya. Tadi sudah disampaikan arus komunikasi itu, ke bawah itu artinya dari atasan ke bawahan gitu ya, mengikuti garis garis struktur organisasinya. Kemudian juga komunikasi ke atas, itu dari bawahan ke atasan, misalnya bisa disampaikan melalui rapat, kemudian juga bisa disampaikan dalam beberapa kegiatan yang memang sesuai dengan, eee, event atau momen yang memang disampaikan, biasanya sih rata-rata di rapat gitu ya. Kemudian juga ada arus komunikasi horizontal. Kalau, arus komunikasi horizontal kan arus komunikasi yang dilakukan antar sesama, biasanya ini antar divisi gitu ya. Misalnya humas dengan bagian pemasaran, pemasaran dengan bagian periklanan, periklanan dengan bagian desain, desain dengan bagian content writer gitu ya. Jadi, tergantung, apa, bidang kerjanya yang mana yang harus dikoordinasikan, seperti itu. Next, kendala efektivitas komunikasi bisnis ini menurut, Prof. Murphy itu ada 3 kendala gitu ya, dalam, dalam efektivitas komunikasi supaya, eee,
apa ya, komunikasinya itu nggak simpang siur gitu. Yang pertama adalah adanya penafsiran kata-kata. Kata-kata itu, akan banyak makna gitu ya. Ada yang maknanya ambigu, bermakna ganda, ada yang kata-katanya sangat mudah dipahami. Jadi tergantung gitu ya kata-katanya. Makanya kenapa kalau misalnya perusahaan membuat iklan tuh kadang iklannya gantung gitu ya, atau kadang informasinya nggak jelas. Itu biasanya dikembalikan lagi kepada audiens atau penonton bagaimana mau menafsirkan informasi yang ada pada iklan tersebut. Nah, di sini, dalam penafsiran kata-kata itu, Prof. Murphy membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, adanya kesamaan penafsiran. Kalau sama-sama penafsiran, misalnya kayak gini ya, eee, kalau misalnya apa ya, kayak na 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 na, itu apa ya, Indomie apa Telkomsel ya? Jadi atau misalnya kayak, "Dari Telkomsel." Kalau misalnya orang yang nggak tahu Telkomsel itu apa, pasti akan bingung, akan terjadi ambigu. Tapi branding yang dibangun oleh Telkomsel itu sudah besar gitu ya, sehingga terdapat yang namanya kesamaan penafsiran tentang kata dari Telkomsel gitu ya. Nah, arti harfiah dan multi harfiah juga ini bermakna ganda gitu ya. Artinya arti harfiah itu ya sesuai dengan artinya gitu ya. Misal gini, Indomie seleraku. Kalau, itu kan arti harfiahnya bahwa Indomie itu, selera kita yang merasakan. Tapi multi artinya adalah ya Indomie ini harus jadi selera semua orang gitu. Makanya kenapa dia memilih kata-kata atau tagline dalam bisnis iklan bisnisnya itu adalah Indomie seleraku. Padahal kan kata-kataku di situ adalah merujuk kepada arti harfiah kita yang merasakan sendiri gitu. Tapi karena itu apa ya, di-branding terus-menerus dalam iklan, maka otomatis masuk ke dalam alam bawah sadar setiap konsumen atau setiap penonton yang ada di media, mengatakan bahwa ya, kalau Indomie, kalau mie instan, ngomongin mie instan yang paling enak ya itu pasti Indomie gitu, nah kayak gitu. Kemudian ada eufemisme. Eufemisme ini adalah rasa ketertarikan gitu ya, maksudnya tuh, lebih ke ini sih, apa ya, eufemisme itu lebih bagaimana rasa ketertarikan kita terhadap satu produk gitu ya. Bentar. Oke, lanjut ya. Jadi di sini kan ada 2 gitu ya, yang menjadi, apa sih, eee tadi yang pertama adalah, penafsiran kata-kata. Nah, kalau eufemisme ini lebih kepada ungkapan pelembut gitu ya. Biasanya, ungkapan pelembut ini tuh dengan kata-kata lebih apa ya, kata-katanya itu membujuk, kemudian mengekspresikan tempat yang di mana, sangat menyenangkan gitu ya. Ini biasanya ada di iklan kayak sabun mandi, sampo, kemudian pewangi ruangan, pewangi lantai, pencuci lantai, pencuci piring, kemudian apalagi yang seolah-olah tuh kalau kita habis mandi pakai sabun itu gitu ya, kita ada di hamparan, apa tuh ya, hamparan bunga-bunga misalnya kayak gitu. Nah, itu yang disebut sebagai eufemisme gitu. Jadi, caranya adalah dengan melembutkan gitu supaya orang tertarik. Nah, yang kedua, ada batas ruang lingkup gitu ya. Nah, batas ruang lingkup pesan ini tuh harus disesuaikan juga gitu ya, apa aja. Nah, batas ruang lingkup itu misalnya dengan memformulasikan pesan gitu ya. Nah, si formulasi pesan ini juga beda-beda, biasanya, bisa berdasarkan secara subjektif atau, apa ya, tergantung kata-kata yang dipilih gitu ya. Semakin kita menampilkan informasi yang akurat dan faktual, maka, konsumen itu akan jauh lebih tertarik dengan kita. Semakin iklannya nggak masuk akal gitu ya, atau misalnya semakin pesan bisnisnya, ke mana-mana gitu atau abstrak, maka itu juga akan memberikan kesan kepada, calon konsumen atau konsumen kita bahwa ya, apa ya, karena tadi multitafsir ya, orang tuh, ketika ngelihat satu iklan atau ngelihat satu produk kan beda-beda pemahamannya. Makanya kenapa batas ruang lingkup pesan itu harus sangat jelas kalau misalnya dalam komunikasi bisnis. Kemudian yang ketiga ada pengaruh sikap, opini, emosi, dan kondisi lingkungan.
Perlu diperhatikan dalam berbisnis dengan siapapun itu pasti dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan. Makanya kenapa selalu dikatakan ya, kalau misalnya ingin nyambung ngobrol sama orang pastikan, berkomunikasi dengan ya sama-sama setingkat gitu ya, karena akan beda nih ketika kita berbicara dengan anak SD dengan background pendidikannya misalnya di bawah kita gitu atau dengan di atas kita. Selain itu juga semakin terlatih orang-orang, apa ya, semakin orang-orang, dihadirkan dengan masalah, semakin dia bisa jadi komunikator yang handal, dan semakin juga dia jadi terlatih bagaimana, melakukan problem solving, kayak seperti itu. Bagaimana cara dia mendengarkan yang baik, membaca tulisannya, dan lain sebagainya. Makanya kenapa di sini dikatakan bahwa, pengaruh sikap opini ini berpengaruh juga terhadap, bisnis gitu ya. Bayangkan kalau misalnya ketika kita sedang melakukan transaksi bisnis dengan, calon konsumen kita, tapi emosi kita tuh lagi nggak stabil. Kemudian kita ngomongnya mungkin terlalu pedas atau mungkin kita malah menjatuhkan produk lain. Nah, ini juga sangat nggak bagus gitu ya, sehingga itu akan mempengaruhi lingkungan bisnis yang jadi buruk, bukan jadi bagus. Bukan buruk ini kan pernah ya kalau nggak salah kemarin itu yang viral di sosial media ketika, apa tuh, sop buah bukan, salad buah gitu ya, salad buah yang mengatakan isinya cuma semangka melon gitu ya. Orang yang jualan udah mati-matian mem-branding produknya, tapi dihancurkan oleh orang lain, yang mana notabene dia juga sama-sama penjual salad gitu, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan sebetulnya mempengaruhi sikap ya, orang tuh jadi akan respect ke mana. Nah, hati-hati ketika, kalian kalau membangun bisnis, supaya tidak menimbulkan opini atau, menimbulkan, sikap, dari konsumen yang berbeda terhadap kita, kayak gitu. Next, harus jelas tujuan komunikasinya seperti apa, karena, kalau komunikasi bisnis tujuan komunikasinya apa sih? Tujuan komunikasinya yang ingin dicapai adalah produk saya laku, jasa saya laku, saya mendapatkan untung secara profit, saya punya pangsa pasar yang, loyal terhadap jasa dan produk saya gitu. Nah, ini tuh perlu banget dilihat baik-baik itu apa yang menjadi tujuan komunikasi bisnisnya sehingga, tujuan bisnisnya ya tentu bisa tercapai di kemudian hari. Next, kemudian yang kelima adalah pemilihan bentuk dan media. Tentu ketika menjalankan komunikasi bisnis, kita, bukan hanya menggunakan word of mouth dari mulut ke mulut aja, atau menggunakan suara, pesan, dan lain sebagainya, yang mana, di sini kan ada 3 bentuk utama visual gitu ya, ada verbal, nonverbal, sama visual. Kalau yang verbal kan tadi dengan sistem word of mouth gitu ya. Kalau misalnya nonverbal itu bisa pakai gambar, grafik, radio, rambu-rambu, dan lain sebagainya. Sedangkan ada yang disebut dengan audiovisual. Nah, audiovisual tuh sekarang sosial media tuh masuk juga audiovisual. Sekarang kan toko-toko tuh banyak yang tutup, kayak Tanah Abang, Pasar Baru Bandung, banyak banget toko-toko yang mulai sepi. Kenapa? Karena demand, keinginan orang, antusias orang untuk berbelanja datang langsung itu udah nggak ada minatnya. Sekarang tinggal pakai handphone, scroll kanan kiri, selesai, ya udah bisa beli, nggak usah datang-datang, nggak capek ongkos, terus nanti, barangnya datang ke kita. Nah, ini yang menjadi, apa ya, mmm, kekhawatiran geliat bisnis yang ada di Indonesia atau di negara-negara lain itu jadi turun gitu ya. Jadi udah nggak ada lagi pertokoan dan lain sebagainya. Nah, kalau udah sistem kayak gitu kan kita pernah ya pada saat pandemi menggunakan sistem kerja yang di rumah aja. Tagihan di kantor listrik tetap harus dibayar gitu ya, eee, internet juga harus dibayar dan lain pokoknya banyak banget. Nah, itu juga bisa jadi akan terus berputar. Makanya kan kenapa ya TikTok Shop itu akhirnya ditutup oleh kementerian kementerian apa ya, perdagangan ya kalau nggak salah sehingga supaya tidak, mematikan, apa ya, bisnis konvensional yang sudah ada, yang sudah lama gitu. Karena kalau bisnis online kan pasti dia akan terus berganti dan berganti kayak gitu ya. Nah,
Yang keenam adalah menahan informasi yang diperlukan. Hati-hati, ini tuh biasanya kalau misalnya kita berada dalam sebuah perusahaan, ada info-info atau, bukan gosip ya, isu-isu yang berkembang di perusahaan, itu jangan asal jeplak disampaikan ke teman, kerabat, kemudian pasangan dan lain sebagainya. Karena kenapa? Itu merupakan rahasia perusahaan, yang mana kita nggak tahu nih di kemudian hari apakah informasi itu akan bocor atau tidak bocor gitu. Makanya kenapa tingkat kerahasiaan di perusahaan itu sangat dijaga. Menghindari apa? Menghindari kebocoran informasi. Kalau informasi sudah bocor ya maka itu akan merugikan perusahaan. Kalau perusahaan sudah dirugikan, maka nanti staf juga akan dirugikan. Bisa jadi nanti para staf dikurangi, di-PHK, atau perusahaannya jadi bangkrut. Apalagi sekarang kita sudah tahu ya, kalau mencari kerja itu sangat-sangat susah, tidak gampang. Jadi makanya kenapa kerahasiaan itu penting, untuk tidak menurunkan, produktivitas dan efisiensi perusahaan. Yang kedua, budaya penyebaran desas-desus atau tadi ya, apa tuh, gosip, itu selentingan itu sangat tidak boleh dilakukan. Karena kenapa bisa mematikan bisnis dan juga, orang menjadi, konsumen atau para karyawannya menjadi tidak memiliki kepercayaan terhadap perusahaan lagi, seperti itu. Oke deh, sudah selesai. Terima kasih. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, nanti saya akan ditanyakan di ruang kelas atau bisa, langsung ketik di kolom komen video ini. Eee, Nanti kita bertemu di, sesi berikutnya dengan materi lainnya. Terima kasih.